kasih Tuhan kepada saya, sehingga kita semuanya juga, kalau saya ditolong, saudara pun semua bisa ditolong Tuhan. Mari silakan duduk semuanya saudaraku, biar kita bersama-sama mendengarkan kesaksian ini. Silakan duduk, silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya mau menyaksikan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Victoria dan pantomim dari Ibu Joyce. Saya mau menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan itu dan betapa besarnya kasihnya kepada saya yang sudah mengikut Tuhan lebih kurang 50 tahun. Umur saya sekarang 77 tahun. Masih muda saudaraku, 17 tahun lebih sedikit saja. Haleluya. Dan selama 50 tahun lebih itu Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi, dan Tuhan tidak membedakan manusia. Kalau saya pun ditolong Tuhan, saudara pun ditolong Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua, karena memang Tuhan Yesus hidup. Sekarang ini pun dia hidup dan dia melihat kita semua. Dia sangat mengasihi kita semua. Biarlah kasihnya dan kuasanya turun kepada kita pada malam ini. Saudaraku, sesuai dengan tema dari KKR kita, yaitu kuasa firman Tuhan, saya mau menyaksikan kuasa firman Tuhan itu menyebabkan saya dibebaskan Tuhan atau selamatkan Tuhan dari kematian rohani dan kematian badani. Sebenarnya banyak yang mau saya saksikan, tapi malam ini saya mau saksikan bagaimana saya dibebaskan Tuhan, dihidupkan Tuhan dari kematian rohani dan kematian badani. Kiranya kita semua jangan ada seperti saya, tapi semua menerima kuasa firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, saya tidak tahu saya ini mati rohani, saya tidak tahu. Saya pikir saya oke-oke saja dulu waktu saya masih muda, karena saya merasa dibanding dengan orang lain, saya ini baik-baik saja. Orang bilang saya orang baik, baguslah itu. Dan orang tua saya mengajarkan kepada saya, kalau mau berhasil di dunia ini, kau harus rajin sekolah, pintar di sekolah, jadi juara, selalu berbuat baik kepada orang, selalu berteman dengan orang-orang dengan baik, maka kau akan berhasil. Saya pikir saudaraku itu nasihat yang baik, saya ikut. Saya sekolah sungguh-sungguh, juara di SD, juara di SMP, juara di SMA, sampai akhirnya saya landing di Fakultas Kedokteran tahun 1960, 60 tahun yang lalu. Pada waktu itu belum banyak saudaraku dari daerah kami, dari daerah Langkat, hanya saya yang wanita yang masuk di Fakultas Kedokteran. Lalu saudaraku, sesudah itu saya sungguh-sungguh sekolah. Saya pikir baik-baiklah semuanya hidup ini. Apakah terjadi? Saudaraku, dalam kurun waktu saya sekolah itu terjadi hal-hal yang bagi saya itu sangat tragedi, menyedihkan. Dan saya heran, kenapa dikatakan bahwasanya semua kan baik-baik saja, kok jadi begitu kepada saya, kepada keluarga kami lah. Saudaraku, selama saya sekolah itu, mula-mula itu saya masuk sekolah di kedokteran, opung doli saya meninggal. Kemudian tahun berikutnya, nantulang saya yang paling tua meninggal. Ibu saya 3 bersaudara, istri abangnya meninggal. Tidak lama adiknya meninggal. Ibu saya begitu sedih. Mereka tuh saling mengasihi, tapi masih belum mengenal Tuhan Yesus. Begitu sedih, 10 bulan tulang saya muda ini meninggal, ibu saya pun meninggal. Saya saudaraku bingung sebetulnya kenapa bisa begini. Tidak lama kemudian tulang saya yang paling tua pun meninggal. Kami sebenarnya sangat bergantung kepadanya, karena dia adalah seorang yang putra pertama dari suku Karo daerah Langkat yang berangkat ke negeri Belanda untuk sekolah di sana tahun 1930-an, dan sesudah dia pulang dia mendapat kedudukan yang baik, dan itulah yang selalu kami ikuti, rajin sekolah, rajin bekerja, sungguh-sungguh. Tapi saya lihat semua yang dilakukan itu tidak jadi. Kok satu persatu jadi orang kelihatannya lebih jahat, tapi hidupnya tidak begini.
saya tidak mengerti. Mengapa? Karena sebenarnya saya tidak tahu kuasa firman Tuhan. Saya tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia ini semua sudah berdosa. Saya pikir saya lebih baik dari orang, tapi di mata Tuhan saya orang adalah berdosa. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut. Artinya saya selama ini mati secara rohani, berjalan menuju neraka karena dosa saya itu yang belum lepas dari saya, yang membawa saya kepada hukuman yang kekal. Saya tidak tahu. Lebih dari itu, karena saya masih berdosa, saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya mati. Kalau saya berdoa pun, Tuhan tidak mendengar doa saya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59:1-2, bukannya tangan Tuhan terlalu pendek, bukannya telinga Tuhan terlalu peka, mengapa dosa kita atau kita tidak ditolong, karena doa kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa menjawab karena dosa-dosa yang belum diselesaikan. Itulah keadaan saya. Orang berdosa menuju kepada maut, hukuman mati di neraka, dan di dunia ini tidak bisa berdoa dijawab Tuhan. Bahkan saya di bawah kutuk dosa. Setan berkuasa dalam hidup saya, dan setan itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sebabnya ibu saya meninggal, paman saya meninggal, walaupun orangnya tegap, walaupun orangnya sehat. Lalu dokter berkata sakit jantung, mati tiba-tiba. Paman saya yang tadinya dari negeri Belanda, dia punya kawan, saudaraku, wali kota kawannya, gubernur kawannya, rumahnya pun di depan rumah gubernur, dan dia punya pekerjaan yang baik. Semua itu tidak bisa menolong. Kuasa daripada semua itu tidak bisa menolong. Apakah yang kemudian bisa menolong saya? Dengarkan baik-baik sayang. Satu hari saya sudah tamat dokter, lalu kemudian dengan keadaan seperti itu yang mencekam hati saya diutus atau disuruh ke UI, Universitas Indonesia, meneruskan pelajaran saya untuk menjadi dokter spesialis anak bahagian penyakit darah anak. Itu yang pertama sekali diusus, saudaraku, dibuat, yaitu subbagian dari satu keahlian. Dulu semuanya kalau bilang anak-anak, sekarang sudah ada bagian saraf, bagian darah, bagian dan lain sebagainya. Jadi saya pertama dikirim ke sana. Pada waktu saya dikirim ke sana, Tuhan sangat baik. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia menempatkan saya dengan orang-orang yang di kos saya dan di Universitas Indonesia itu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Lalu kemudian satu hari mereka melihat saya begitu, seorang diantaranya mengajak saya datang seperti ini di KKR, tapi tidak sebanyak ini di gerejanya. Saya ikut ke gerejanya, sampai di situ kemudian saya mendengarkan firman Tuhan, di mana dikatakan Yesus itu mati untuk menebus saya. Waktu itu KKR Paskah. Dan dia sudah menanggungkan semua sengsara demi supaya menjadi tebusan bagi semua dosa saya. Terbuka mata rohani saya, kuasa firman Tuhan ini bekerja dalam hati saya. Selalu saya berkata Yesus, dan Tuhan kemudian, dan firman Tuhan kemudian berkata, siapa yang percaya kepada Yesus maka dia diselamatkan. Saya berseru, saudaraku, saya berkata, Yesus ampuni aku, memanglah aku orang berdosa Tuhan. Baik pun kata orang taunya aku orang berdosa. Oh, dosaku itulah rupanya yang memisahkan aku dengan engkau, sehingga apapun hidupku ini, berdoa pun aku, Tuhan tidak bisa menjawabnya. Ampuni aku Tuhan, oh selamatkan aku Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Saya berseru-seru, saudaraku, ya, dengan tidak suaranya kedengaran, tapi air mata saya bersucuran di tempat saya duduk dalam kebaktian itu. Dan begitu saya berseru kepada Tuhan, saya merasakan satu damai
damai Tuhan memenuhkan hati saya. Haleluya. Karena Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Saya tahu dosa saya sudah diampuni. Saya merasa sangat lapang. Besoknya waktu saya berdoa, biasa saya pagi berdoa, tapi berdoa rutinitas. Saya berkata, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus. Lalu kemudian saya pergi bekerja. Tapi besoknya waktu saya berkata, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, aku berdoa padamu. Saya merasa hadirat Tuhan ada di tempat itu, di kamar saya. Dan Tuhan memeluk saya. Bapa berkata, anakku, aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku ada selalu beserta denganmu. Saya rasa betul-betul roh saya bahwasanya Tuhan memberikan jaminan saya sudah menjadi anak Bapa di sorga. Dan sejak itu hidup saya berubah. Kuasa firman Tuhan ini bekerja dalam saya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang ada dalam Yesus, maka dia menjadi kejadian baru. Saya berubah sungguh-sungguh. Dari mana datangnya berubah? Tatkala saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kehidupan saya yang tadinya ditindas oleh setan, oleh dosa, sekarang sudah dibebaskan Tuhan. Tuhan melepaskan saya dari kematian rohani. Saya hidup baru dalam Yesus. Haleluya. Saya tidak dapat menceritakannya semua, tapi hidup saya berubah. Betul-betul berubah. Kalau tadinya saya tertekan, kawan-kawan saya selalu berkata, kenapa kau sedih saja? Sekarang orang-orang lain yang gak pernah jumpa dengan saya di Jakarta itu berkata, kenapa kau sukacita saja? Kenapa saya sukacita? Ada Yesus dalam hati, ada firman Tuhan dalam hati. Haleluya. Jadi saya sudah hidup. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, percaya dengan hatinya dia sudah menebus semua dosa kita di kayu salib, mencurahkan darahnya, menyucikan dosa kita, maka kita diselamatkan. Kita lahir baru, kita tidak lagi mati, tetapi sudah hidup baru dalam Yesus. Saya diselamatkan, saya dibebaskan Tuhan oleh firman-Nya, bahwasanya saya sekarang sudah hidup secara rohani. Amin. Saudaraku, kalau kita hidup secara rohani, maka kita bebas daripada cengkeraman setan. Saya melihat hidup saya yang tadinya, seperti itu, adapun kuasa, adapun uang, adapun pendidikan, tidak bisa menolong. Tetapi sesudah dalam Yesus, kita berseru, Tuhan menjawab. Kalau kita punya iman, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dari mana datang iman? Dari firman Tuhan. Nanti saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan, sehingga saudara punya iman, maka saudara tidak mengalami mati rohani, saudara hidup rohani. Dan juga dalam hidup kita sehari-hari, saya saksikan satu lagi, Tuhan juga melepaskan saya dari kematian badani. Pada umur 30-an, begitu saya selamat saudaraku, kemudian saya mengikut Bapak Munte, saya tinggalkan Fakultas Kedokteran itu baik-baik. Saya sebenarnya salah seorang dosen saudaraku, senior di sana, tapi pada waktu itu saya melihat Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan dan orang bilang saya gila saudaraku. Memang saya gila Yesus. Haleluya. Tapi saya sangat bersuka cita. Lalu saudaraku, saya sungguh-sungguh saudaraku meninggalkan. Tetapi walaupun kita mengikut Tuhan, walaupun saudara, katakanlah seperti saya dokter, masih bisa sakit. Nah, saya sakit umur 30 tahun, jantung saya saudaraku berhenti. Lalu dokter, profesor bagian jantung, guru saya berkata, kau kayaknya harus dipasang alat pacu jantung. Jadi saya mesti ditaruh baterai di jantung saya. Kalau baterainya mati, saya pun dison maradian. Tapi saudaraku itu umur 30, sekarang umur saya 77 tahun. 47 tahun saya dijaga Tuhan, tidak pernah punya pacu jantung. Tuhan menghidupkan. Mengapa? Karena pada waktu Yesus disengsarakan, menebus dosa saya, dia dicambuk, dia berbilur-bilur. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Saya sangat percaya firman Tuhan.
kuasa firman Tuhan ini menyembuhkan saya sehingga jantung saya sembuh. Sekarang saya bisa berteriak-teriak di tempat ini. Haleluya. Banyak saudaraku saya dihidupkan Tuhan. Tuhan melepaskan saya dari kematian rohani, juga kematian badani. Saya pernah sakit saudaraku, ada tumor di paru-paru. Waktu diperiksa saya pengsan, kolaps, mau mati. Lalu Bapak Munte, saudaraku pendiri GKI berkata, mari kita beriman. Saya beriman saudaraku, saya percaya. Tahukah saudara, satu hari foto hilang itu semuanya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Amin. Satu hari saudaraku, tangan saya ini sakit, tidak bisa diangkat sama sekali. Lalu kemudian ya kawan-kawan dokter berkata, sudah tua kau, umurmu pun begitu, sudah rusak semua sendi-sendimu. Saya berkata, Tuhan bisa menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Sekarang saya bisa angkat tangan saya, bisa memuji Tuhan. Tidak ada. Dulu saudaraku mau naik mobil pun gak bisa karena sakit sekali. Dan menurut kawan-kawan dari ilmu kedokteran tidak bisa sembuh. Yesus Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Firman-Nya tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah gagal. Siapa yang percaya akan menerima hasilnya. Amin. Pernah saya saudaraku jatuh. Sebenarnya umur saya kalau 77 tahun jatuh itu berbahaya. Pengetahuan kedokteran berkata kalau patah tulangnya 3 bulan pasti mati. Tapi Tuhan menjauhkan itu. Tidak ada yang patah, tidak ada yang retak. Saya bahkan keliling Indonesia sampai ke Timur Leste. Sepanjang tahun ini semua baik-baik saja. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menghidupkan tubuh-tubuh kita yang fana ini. Haleluya. Karena kuasa firman-Nya tidak berubah. Barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, langit bumi bisa berubah, firman Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berbohong, Dia tidak bisa berbohong. Dia Tuhan yang selalu menggenapi apa yang dijanjikannya. Dengarkan nanti firman Tuhan baik-baik saudaraku. Tetapi saya mau bertanya, percayakah saudara Tuhan Yesus itu baik? Tuhan Yesus mengasihi kita? Percayakah saudara darahnya sudah menyucikan semua dosa kita? Siapa yang percaya Yesus sudah menebus dosanya? Coba angkat tangan. Dan firman Tuhan berkata, kita mengaku dengan mulut, kita berseru, kita diselamatkan. Mari sama-sama kita berseru, Tuhan Yesus, saya percaya darah Yesus sudah tercurah menyucikan semua dosaku. Ampuni aku Tuhan, sucikan semua dosaku, jadikan aku anak Bapa di sorga, jadi warga negara sorga. Tulis namaku Tuhan dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. Aku bertobat Tuhan, ku tinggalkan dosa, setia kepadamu. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku seumur hidupku. Ku ikut Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, berkati saya Tuhan, bebaskan saya Tuhan dari semua pekerjaan setan, kutu dosa. Saya mau hidup baru, ikut Yesus sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya. Tuhan menerima saya, mengampuni saya, memberikan saya hidup baru, memberkati saya, menyembuhkan saya. Siapa yang percaya katakan aminnya kuat-kuat 3 kali. Amin. Sekali lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adakah saudara diberkati? Maukah saudara mengikuti Yesus sungguh-sungguh? Bukan pada malam ini saja, sepanjang hidup saudara. Kalau saya pun ditolong Tuhan, kita semuanya pun ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini kesaksian saya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan.